Allah sebutkan sabar ini bighairi hisab. Dia punya ganjaran tu, Masya Allah, tidak terhitung. Terlalu besarnya ganjaran Allah Ta'ala berikan bagi mereka yang sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Muslimin, muslimat yang saya kasihi sekalian, Alhamdulillah kita bersama lagi pada hari ini. Dan hari ini kita nak berbicara suatu perkara yang sangat besar, muslimin yang dirahmati Allah. Kenapa saya katakan sangat besar? Dengan perkara inilah insya-Allah kita akan beroleh kejayaan di dunia ini. Apa yang kita nak perkatakan pada hari ini adalah tentang sabar. Muslimin yang dirahmati Allah. Jadi sabar ya, terus bersama saya insya-Allah. Baik, sabar, kalau kita lihat yang pertamanya Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 155. Bila Allah Taala menyebutkan tentang hidup di atas muka bumi ini akan ada ujian. Sama ada ujian ini dari sudut kita ini dikurangkan sedikit harta kita ataupun hilangnya nyawa, hilangnya harta benda, didatangkan perasaan takut. Lalu di akhir ayat itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wabasyiris sabirin. Khabarkanlah berita gembira bagi orang-orang yang sabar. Muslimin yang dirahmati Allah, dengan sabar ini jugalah dalam surah Az-Zumar ayat 10 Allah menyebutkan bagaimana di akhirnya Allah sebutkan sabar ini bighairi hisab. Dia punya ganjaran tu, Masya Allah, tidak terhitung. Terlalu besarnya ganjaran Allah Ta'ala berikan bagi mereka yang sabar. Itu sebabnya bila sebut tentang sabar, yang saya kaitkan di awal tadi, saya katakan dengan sabar kita akan beroleh kejayaan. Sebab sabar ini, muslimin yang dirahmati Allah, kita boleh lihat dalam 3 aspek yang paling besar. Yang paling utama sekali, sabar kita dalam melaksanakan amal-amal ketaatan kepada Allah, juga menuntut kepada sabar. Kalau tak sabar, mana mungkin kita nak solat banyak, kita nak baca Quran banyak, kita nak puasa sunat banyak, tak mungkin. Perlu ada kesabaran, kekuatan. Yang kedua, juga perlu ada kesabaran untuk kita menahan diri kita daripada melakukan perkara-perkara yang ditegah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga perlu kepada kekuatan diri kita, kesabaran, ketahanan diri kita. Kan? Ini orang ajak buat itu sikit, rasa macam seronok, kena dengan jiwa, tak kira dah halal ke haram, kita langgar saja. Allahu Akbar. Itu sebabnya sabar dalam menahan diri, melakukan perkara-perkara yang ditegah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sangat penting. Dan di akhir sekali, muslimin dan rahmati Allah, sabar kita dengan ujian. Hidup atas muka bumi ini adalah medan ujian yang sangat besar. Yang dalam surah Al-Mulk yang selalu kita bacakan, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Di atas muka bumi ini kita akan senantiasa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ingatlah muslimin yang dirahmati Allah, Allah dah sebutkan juga dalam Al-Quran, innallaha ma'as sabirin. Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Jadi sabar ini adalah suatu kemanisan. Sabar adalah suatu keindahan. Dengan sabar kita juga, dengan ujian-ujian yang Allah Ta'ala datangkan, insya-Allah Allah tak akan sia-siakan. Bahkan dengan menahan diri, sabar kita dengan ujian, juga suatu pembersihan terhadap salah silap kita, dosa-dosa kita. Jadi muslimin yang dirahmati Allah, sabarlah kita dalam kehidupan ini. Ingatlah akan qada qadar Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ingatlah Allah ini yang Maha Adil. Dengan sabar kita, insya-Allah Allah akan kurniakan kebaikan kepada kita semua. Jadi muslimin yang dirahmati Allah, cukup sekadar ini sahaja untuk pertemuan kali ini. Insya-Allah ada ruang, ada masa kita jumpa lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.